Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita kuliah kita sekarang ini emang untuk jadwal jadwal kelima ini emang jam 7.30 pagi sekali prodi ini. Nah, kita Iya, kemarin Pak. kan sudah bahas hukum K0. Hukum K0 dan hukum pertama. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana tentang hukum kedua dari termodinamika itu sendiri. Yang pertama ada perumusan dari Kelvin Planck. Kelvin Planck itu mengatakan seperti ini. Tidak ada suatu proses siklik, proses siklik yang kemarin itu tahu kan? Yang kemarin ini proses siklik ini. Nah, saya dari titik ini ke sini, sini. Ini namanya proses siklik. Anggap saja seperti ini. Ini namanya proses siklik yang efeknya semata-mata menghasilkan penyerapan sejumlah kalor. Tidak ada proses siklik yang efeknya semata-mata menghasilkan penyerapan sejumlah kalor kan, dan suatu reservoir dan menghasilkan sejumlah sama dengan usaha luar, dan satu reservoir dan menghasilkan sejumlah sama usaha luar. Tapi ada juga perumusan lain. Perumusan lain itu mengatakan seperti ini. Setiap proses, ya kan? Setiap proses suatu sistem itu cenderung membuat entropi bertambah. Misalnya, kalau misalnya ada proses dari titik A ke titik B kan, misalnya dari titik A ke titik B, itu pasti ada apa namanya, ada kecenderungan untuk membuat entropi ini bertambah. Sehingga kalau proses seperti ini kan pasti untuk penyerapan kalor kita kemarin kan sudah bahas. Entropi akan menghasilkan yaitu Q per dt kan, per T itu kurang lebih dari atau sama dengan 0. Ini pasti akan menambah entropi dari sistem itu sendiri. Di mana untuk fungsi-fungsi termodinamikanya ini dipakai sudah di persepsi menjadi beberapa fungsi-fungsi termodinamika. Yang pertama itu tenaga internal yang dimisalkan dengan U, misalnya notasi U besar ya. Tenaga internal itu U besar dengan entalpi H-nya sama dengan U ditambah dengan PV. Kemarin kan kita sudah hitungkan di mana PV itu adalah nRT dan entropi S itu integral dari dQ per T, ya kan? Q per T. Ini yang kemarin kan sudah kita bahas awal itu. Kalau untuk hukum termodinamika 2 seperti itu. Selanjutnya yang hukum termodinamika 3. Kan ada perumusan bahwa perumusan pertama itu jika suhu suatu sistem itu mendekati nol mutlak, mendekati nol, entropi sistem itu mendekati ke apa ini? Terlalu besar gini aja. Ini kan perumusan pertama, jika suatu sistem itu mendekati nol mutlak, entropi sistem itu mendekati kautan. Sedangkan perumusan 2, jika suatu suhu nol mutlak, setiap zat itu berada dalam wujud kristal padat yang teratur sempurna dan entropi sistem sama dengan nol. Ya, seperti ini, jika pada suhu itu nol mutlak, untuk wujud kristal padat itu, untuk kristal padat yang teratur, misalnya teratur sempurna, padat kan seperti ini kan, dia kan susunan apa namanya, partikel-partikel kan sempurna atau dia saling mendekati, ya. Itu sama dengan nol, teratur, dan entropinya itu sistem pasti sama dengan nol.
Sedangkan entropi itu sendiri, itu suatu sistem merupakan ukuran keacakan. Kemarin kan kita sudah bahas kan, randomness, atau bisa juga kita katakan turbulensinya itu seperti apa, turbulensi partikel. Ini juga bisa didefinisikan sebagai suatu fungsi keadaan yang berbanding lurus dengan logaritma peluang termodinamika. Ini kan bisa dikatakan seperti ini. Dia juga itu merupakan suatu keadaan atau fungsi keadaan yang berbanding lurus dengan peluang termodinamika. Peluang termodinamika di sini kita bisa simpulkan dengan ln dari W. Ini nanti kita akan bahas di apa namanya di mekanika statistik lebih lanjut. Nah, sehingga dari definisi S ini kan dapat dijabarkan itu untuk S-nya itu sendiri adalah kemarin entropi itu dq per T. Ini kan kita sudah bahas sebelumnya. Cocok dengan konsep entropi. Ini cocok dengan konsep entropi dalam termodinamika hukum kedua. Misalnya ini kita buktikan kan. Buktikan bahwa PV itu dengan ada konstanta Laplace, Laplaciannya sama dengan konstanta tertentu. Ya kan sama dengan C. Di mana konstanta Laplacian kemarin adalah CP per CV kan? Iya. Ini konsentrasi molar suatu saat ini pada tekanan tetap dan volume tetap kalau CV-nya itu. Untuk DU sendiri, DU yang besar kan. DU sendiri ini kan kalau misalnya kita U itu untuk sistem dari U itu kan mengandung, kemarin kan kita sudah bahaskan itu mengandung suhu dan mengandung volume. Sehingga untuk menyelesaikan ini, kalau kita turunkan itu akan menggunakan apa namanya turunan perkalian yang U aksen V ditambah UV aksen, di mana kita di sini nih kita pakai DU per dot T, kemudian turunan dari DT sendiri ditambah dengan DU-nya kan fungsi kan, U-nya T, V. DT dot T turunan dari volumenya itu sendiri. Ya kan? Kita sudah dapat. Misalnya kalau kita mau masukkan T, V kan tidak jadi masalah. Misalnya kita masukkan kan, ini T, V. Kalau misalnya kalian bingung kan, kalau kita jabarkan ini, turunan dari DT ditambah lagi, ini ada fungsi kali dengan turunan dari volume itu sendiri. Sebenarnya kalau kita apa namanya kita teruskan modelnya seperti ini. Ya kan? Sehingga untuk proses ini kita sudah sampai di sini. Sudah sama kan? Sudah sampai di sini. Selanjutnya untuk kalor itu sendiri, kemarin kan untuk kalor itu sendiri adalah delta U ditambah dengan W kan? Misalnya untuk tenaga internal itu ditambah dengan usahanya. Yang mana kalau misalnya ini kita turunkan lagi, dq itu sama dengan du tambah dw, ya kan? Di mana ini karena ini prosesnya adiabatik, dq-nya itu sama dengan 0. Dq-nya sama dengan 0. Sehingga tersisa itu adalah yang tersisa itu adalah 0. Bisa kita tulis ulang dulu ya. Dq sama dengan du ditambah dengan d-nya karena perubahan kalornya itu 0, sedangkan du-nya itu kita tulis ulang saja, du ditambah dengan dg, ya kan? Kalau dia pindahkan minus du ditambah dengan dw-nya sendiri. Du kita substitusi yang nilai yang tadi, karena dia minus, otomatis minusnya kan untuk semua kan? Ini dt, turunan dari dt-nya sendiri, tambah dengan du per dv, turunan dari dv-nya, ya kan? Ingat ya, minus ini untuk semua, minus ini untuk semua. Sama dengan turunan dari usahanya.
ya kan? Sedangkan ini kemarin kan untuk apa namanya bagian ini kan kemarin sudah kita sudah peroleh kan? Kita sudah peroleh dia sama dengan CV kan? CUDT. DT itu kan CV. Kali yang ini yang bagian ini maksudnya. TUDT kan CV kemarin, DT-nya kita tulis ulang, DT ditambah dengan turunan dari ini V-nya karena ini kan pada suhunya kan kita bahas suhu berarti dia sama dengan 0. Sama dengan 0. Suaranya Pak kedengaran tidak? Suaranya Pak. Sedangkan DW ini kemarin itu adalah PDV kan? PDV. PDV. Ini adalah PDV. PDV. Ini tambah 0, sisa CV. DT sama dengan P. DV. Ya kan? Ini kita sudah dapat untuk proses di sini. Sedangkan PDV itu sendiri, kalau misalnya untuk PDV, PV kemarin kan NRT. Ya kan? Sedangkan P itu sendiri adalah NRT per V kan? NRT per V. Sehingga kita peroleh di sini untuk apa namanya? Minus CV DT sama dengan P itu sendiri adalah RT per V. Ya kan? Oh ya RT per V ini ya sebenarnya ada seper N-nya ya di sini ya. Seper N. Seper N. Seper N. Di sini kan NRT kan? NRT. Seper N. Kalau N-nya ke sini kan dia jadi hilang. Dia hilang. Sehingga kita dapat prosesnya di sini. Kita dapat sudah sampai sini. NN-nya kan menghilang. Kita dapat di sini minus DT per T kan ditambah dengan R per CV-nya DV per V. Kemudian ini kita integralkan dia. Makanya yang di apa kemarin yang ikut mata kuliah Fisika Matematika 2 itu, FISMA 2 ini kan kita bisa gunakan proses pemisahan variabel kan, separabel. Kita pakai pemisahan variabel, ini sudah terpisahkan sehingga kita langsung saja kerja. Ini bisa jadi minus DT, minusnya kita keluarkan ya jadi minus ln T kan, minus ln T-nya, R per CV-nya kita keluarkan. Ini adalah integral dari dV per V, ini adalah ln V. Minus ln T-nya, R per CV adalah ln V. Kalau ini kita selesaikan, misalnya mau hilangkan ln-nya itu adalah seperti ini. Kalau kita mau hilangkan ln-nya kan, ya oh ini tambah C ya, ada tambah C-nya di sini. Tambah C. Kalau misalnya kita mau jadi ln-kan semua, jadi sama dengan R per CV ln V ditambah dengan ln K. Kita misalkan ada ln dari konstanta tertentu. Ini adalah kalau kita mau teruskan kan, itu sama dengan ini kan kalau misalnya fungsi logaritma dari logaritma misalnya kita konsep logaritma ya, X di sini 2 ya kan, itu kan sama saja kalau saya tulis seperti ini, log X pangkat 2 kan, ini sebenarnya sama, konsep ini sebenarnya sama. Ini juga sama, R per CV-nya ln V kan. Ini juga sama, tapi kalau dari soal yang ini tadi, mereka apa namanya? Kita pindahkan dulu. Sebenarnya sama saja. Tapi kalau misalnya kita pindahkan dulu,
Kita pindahkan ya. Tadi kan kita sudah sampai di sini nih. Ulang ya, kita coba ulang. Ini dt per t dengan r per cv. Kita pindahkan dulu ya, biar tidak dt per t. Kalau kita kali min 1 semua kan, kali min 1 dia jadi plus. Ini tinda minus jadi plus juga. dv per v sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita integralkan yang ini. Kemudian kita integralkan semua kan. Ini kita integralkan. Ini juga kita integralkan. Ini sama dengan ln C-nya. Ya kan. Ini adalah ln T ditambah dengan R per C. Sebenarnya sama saja. Ini juga sama dengan ln dari V. Ini kita sudah peroleh. Kalau misalnya kita tulis ulang kan. Ditambah dengan ln V pangkat R per CV kan sama saja, ini indeks ya V-nya sama dengan ln dari C. Kalau misalnya ini karena ini penjumlahan sehingga dia jadi bentuk perkalian, dalam kurung T dikali dengan V pangkat R per CV sama dengan ln dari C. Ln saling menghilangkan sehingga yang tersisa itu adalah TV dipangkat dengan R per apa itu? CV sama dengan C konstanta kan. Oke, kita sudah peroleh. Sedangkan R per CV kemarin itu kan, untuk R itu kan, untuk nilai R sendiri itu kan kita kemarin sudah peroleh. R itu adalah CP ditambah dengan CV kan. Nanti kalian coba buka. Kemarin kan kita sudah peroleh untuk kasus apa namanya untuk pembuktian R-nya. Kita misalnya kita tinggal substitusi R-nya itu adalah CP ditambah dengan CV per CV-nya kan. Itu sama dengan C. Kalau kita berarti CP misalnya kalau kalau tertukar lah. Kalau CV per CV-nya kan 1 ditambah dengan CP per CV itu adalah ini kan. Yang untuk coba lihat di bagian apa namanya CP ditambah dengan CV per CV kan. Ini kan sama dengan CP per CV-nya adalah Laplacian kan, ditambah dengan CV per CV kan 1. Atau bisa kita tukar juga kan, 1 per lambda. 1 F 1 per gamma lah di sini, 1 per gamma. Gammanya di sini merupakan koefisien Laplacian, itu sama dengan C. Itu sama dengan C. Sedangkan T itu sendiri, kalau T misalnya kalau pakai gas ideal kan, PV sama dengan nRT. Berarti T itu sendiri adalah PV dibagi dengan NR kan. PV itu sama dengan NR-nya. Ini 1 tambah lambda. Kalau misalnya kalau kita selesaikan T dikali karena ini pangkatnya. Kalau misalnya kita rubah dalam V pangkat 1 dikali dengan V pangkat lambda kan. Ini juga sama dengan C. Ya ini sebenarnya kalau kita tuliskan lagi T-nya itu adalah PV per NR kan. PV dibagi dengan NR dikali V pangkat 1 atau V1 tambah lambda lah saja. Sama dengan C. Sehingga kita peroleh sampai sini. Kita peroleh sama dengan konstanta juga. Ini kan, kita sudah buktikan ini. Kalau menurut termodinamika, yang penting kalian pahami ini. Kalau menurut termodinamika apa namanya hukum 3 kan, hukum 3 termodinamika itu. Ini menurut tafsiran entropi mekanika statistik itu bahwa pada suhu nol mutlak setiap zat
Setiap saat yang berada pada wujud kristal padat itu pasti teratur sempurna dan entropi sistem itu sama dengan nol. Sama dengan nol seperti ini sehingga kita dapat peluang bahwa untuk untuk S itu sama berbanding lurus dengan peluang termodinamikanya lone W. Sedangkan kalau dari peluang termodinamika nanti selanjutnya kita bahas. Kalau peluang termodinamika itu kan di sini kan lone W kan. Kita coba integralkan ini. Kalau kita integralkan lone W misalnya W itu terhadap dw-nya lah contoh lah. Ini hasilnya adalah W lone W dikurangi dengan W. Ini kita dapatin. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini yang dinamakan hampiran Stirling. Nanti kita bahas selanjutnya. Kalau untuk diagram siklus Carnot-nya ini kan, siklus Carnot ini, diagram TS-nya ini, misalnya ada S di sini. S di sini merupakan entropi ya, S di sini dengan batas SA sampai SB, SA di titik D dan C dengan siklusnya kan seperti ini, dia ke sini. Kemudian ke sini lalu ke sini dengan T1, T2, berarti ini adalah T-nya, nah ini adalah S, ya kan? Berarti grafik entropinya ini terhadap suhu. Ini kita peroleh untuk usaha sendiri kan kemarin sudah PDV kan. Untuk usaha itu kan kemarin kita sudah berulang-ulang kita selesaikan. Itu sama dengan dq dikurangi dengan du. Ini sama dengan TDS dikurangi dengan DU. Ya kan? Karena DQ kan TDS kan kemarin TDS. DQ itu sama dengan TDS atau DQ DS itu sama dengan T. Sebenarnya sama. DU ini merupakan apa namanya? Konsep-konsep kalau misalnya kita cari luasan ini lah. Kalau kita cari luasan ini kan bisa menggunakan pendekatan dari integrasi. Batas atas dikurangi dengan batas bawah. Biasanya kan begini tuh. Misalnya ada fungsi seperti inilah. Sini tak? Misalnya fungsi linear seperti ini. Kemudian ini kita putar putar terhadap sumbu X. Kalau kita putar terhadap sumbu X, kita sudah dapat ini kan. Nah, tapi ini untuk konsep volume. Tapi kalau untuk luasan, misalnya luasan segitiga lah, atau segi empat ya, kita ikuti contoh ini. Kita contoh ini, segi empat. Ini bisa kita cari menggunakan pendekatan integrasi. Misalnya dari titik ini ke sini, kalau kita cari luasan kan, cari luasan itu misalnya dari A sampai B, FA dikurangi dengan FB, ya kan? Di mana FA itu ini terhadap D. Misalnya fungsi X ya, misalnya ini adalah fungsi X, DX, anggap saja fungsi X. DX ini adalah luasan. Dengan FA itu adalah apa namanya fungsi atas, sedangkan FB ini adalah fungsi bawahnya. Beda dengan luasan. Kalau luasan ditambah dengan volume kan ditambah dengan P di sini. Makanya ini tidak muncul tiba-tiba yang bagian sini tadi. Ini tidak muncul tiba-tiba. DQ dikurang DU ini kan. DQ dikurang DU ini adalah fungsi keadaan. Ini fungsi keadaan. Sehingga kalau misalnya integralnya kita masukkan kan. Integralnya kita masukkan. Ini adalah DU. Berarti integral TDS dikurangi dengan integral DU. Ya, karena ini fungsi keadaan, DU-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh integral TDS. Karena ini fungsinya tertutup, sehingga ada simbol seperti ini, integral tertutup. Apa istilahnya? Integral Cauchy yang seperti ini. Beda integral ini kan, ini integral Riemann namanya, kalau yang tanpa bulat-bulat. Ini merupakan fungsi
merupakan fungsi tertutup. Nah, makanya ada muncul ini. Sehingga kita peroleh untuk A sampai D, ya kan? Untuk A sampai D misalnya prosesnya ini ke sini, lalu ini ke sini, kemudian ini ke sini. Ya, kalian tidak usah apa namanya harus bukti-buktikan. Cukup pahami ini saja. Ini menggunakan integral tertutup TDS atau menggunakan luas persegi ABCD itu sama. Luas persegi kan? Luas persegi itu berapa luas persegi? Sisi kali sisi lah. Sisi kali sisi. Berarti T2 dikurangi T1, SB dikurangi dengan SA. Karena kan sisi kali sisi kan. Sisi kali sisi maksudnya ini S dikali dengan S. Sisi pertamanya ini, sisi sampingnya ini apa? Ini kan kita tidak tahu dia bentuknya segi 4 atau anggap saja segi 4 ya, bentuk segi 4. Atau di sini dia sudah luasan persegi kan. Kalau ini juga sama untuk mesin pendingin. Kemarin kan mesin Carnot yang untuk mesin pendingin contohnya AC. Ya kan? Ini A B C A B A D C B A. Ini prinsipnya itu kebalikan mesin kalor kemarin. Kalor kemarin kan kita sudah bahas. Ini kebalikannya. Ini Q1-nya yang masuk. Kemarin kan Q2-nya. Kalau kemarin kan begini dah, yang mesin kalor kemarin. Ini Q2, ini Q1, ya toh? Q1 yang keluar dan usahanya yang keluar. Ini toh? Nah, sedangkan ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Kebalikan mesin kalor. Mesin kalor kan kita sudah bahas kemarin. Ini kebalikannya, Q2-nya keluar, Q1 yang masuk, usaha pun itu juga masuk. Untuk koefisien kinerjanya itu adalah ini koefisien kinerja, ini kan tentang energi toh. Q1 per nilai mutlak dari usahanya. Ya kan? Q1 itu merupakan kalori yang diserap, masuk toh? Oh, sedangkan ini nilai mutlak dari usaha. Dengan efisiensinya itu sama dengan Q1 per Q2 dikurangi dengan Q1. Atau bisa juga kita tulis sama dengan 1 per juga kita bisa tulis seperti ini. 1 per Q2 Q1 dikurangi dengan 1. Ini juga sama. Mau pakai yang ini juga bisa, ini juga bisa. Tapi ini masa tidak harus kurang dari 100%. Mungkin tidak harus kurang dari 100%, tapi tidak juga harus lebih dari 100%. Ini ya. Sedangkan untuk pengertian praktis mesin pendingin itu refrigerator sehari-hari, contohnya AC dan lain-lainnya. Kalau yang diserap dari reservoir suhu rendah, Q1 adalah kalori yang dibuang semakin besar, semakin baik. Usaha pun ini usaha terhadap sistem sehingga usaha luarnya itu negatif adalah usaha yang dilakukan oleh motor dalam pendingin. Dengan nilai W-nya itu pasti negatif kan karena dia diserap juga. Dengan usaha tertentu hendak diserap atau dibuang kalori Q1 sebesar besarnya ini sama saja. Yang penting kalian pahami saja model ini, dia pasti berlawanan dengan mesin kalor kan, mesin yang melepas panas seperti kemarin. Sedangkan untuk mesin pendingin ideal, Kano ini yang kemarin ini ulang-ulang lagi, siklus apa namanya? Ini siklus Kanonya dibalik menjadi misalnya secara jarum jam kan? E-nya sama dengan T1, T2 kurang T2 kurang T1 sama dengan sebenarnya sama saja. Cuman bedanya ini yang dibahas adalah kalornya, sedangkan ini yang dibahas adalah suhunya. Rumusnya sama. Jadi kalian harus apa namanya jika ada soal jangan ditukar-tukar. Kalau misalnya yang ditanya adalah mungkin yang berkaitan dengan kalornya seperti apa namanya, yang ditanya adalah mesin pendingin, kalian jawabnya adalah mesin Kano. Orang tanya mesin Kano, kalian jawabnya mesin pendingin. Itu kan tidak secara apa namanya teorinya itu sudah bertolak belakang.
Ini perubahan entropi gas ideal itu. Ini perubahan entropinya delta S-nya untuk tekanan tetap. Untuk tekanan tetap berarti P-nya itu tetap kan. Ini kita peroleh N dikali CP ln T2 per T1. Ini kemarin kita sudah buktikan. Ya kan ini kesimpulan apa namanya reviewnya. Ini untuk review. Sedangkan untuk volumenya tetap, ya kan, V-nya tetap kan, NCV ln T2 per T1. Yang membedakan di sini CP-nya, di sini CV-nya. Sedangkan kalau untuk isotermal berarti PV-nya itu yang tetap kan, NR ln V2 per V1. Dan untuk proses adiabatik, dq-nya itu sama dengan 0 ini saja. Karena PV apa namanya koefisien Laplaciannya itu pasti 0. Ini yang kemarin yang tadi yang kita buktikan sama dengan C itu dah. dq-nya 0 di mana CP per CV ini sudah atau yang ini V2 per V1. Ini kan yang ini tadi NR ln V2 per V1 ini bisa kita buat apa namanya bisa kita tulis juga seperti ini NR ln P1 per P2 karena nilai P itu seimbang dengan seper volumenya. Seperti itu untuk ini. Untuk pembuktian delta S-nya ini kemarin kita sudah tahu delta S berarti integral dari dq per T di mana dari dengan batas T1 per T2 untuk dq-nya itu adalah NCP dt per T. NCP kan? NCP dt per T. Kalau kita selesaikan berarti NCP-nya keluar. Integral dari dt per T itu adalah ln T dengan batas T1 sampai T2. T2 ya kan? T1 T2. Sehingga kita dapat peroleh seperti ini. NCP ln T2 per T1. Ini cuma pembuktian ini sih sebenarnya. Sama ini pun juga sama ini untuk pembuktian ini. Sedangkan yang ini ya kan? Ini untuk pembuktian ini. Nanti kalian tinggal pelajari untuk pembuktian dari entropinya. Kalau kita belajar mekanika statistik ya seperti itu. Mungkin ke depan ini kan sudah toh untuk proses apa namanya untuk tinjauan termodinamika sebagai tools empirisnya itu sudah. Nah, dengan tools empiris ini kan tools empiris kan apa berdasarkan kenyataan lah empiris. Tools empiris kita sudah apa namanya kita sudah selesaikan tools empiris. Ada yang apa namanya untuk gas isobarik seperti apa, isovolum seperti apa, isotermal seperti apa, adiabatik seperti apa. Itu kemarin kan. Terus yang kedua misalnya kita review ulang lagi. Yang kedua itu misalnya kalau hukum K0 seperti apa, ya kan? Hukum pertama seperti apa, hukum kedua seperti apa, hukum ketiga seperti apa. Ada apa namanya proses entalpi, ada proses entropi. Nanti tinggal kalian baca apa namanya baca untuk pemahaman karena tools empiris ini penting. Apalagi kalian sekarang kan ada yang ngambil mata kuliah termodinamika lah, tools empiris. Nanti dari tools empiris ini mau kita buktikan nanti dengan tools teoritis. Tool teoritis. Tool teoritis inilah yang dinamakan. Dari tools teoritis menciptakan mekanika statistik. Mekanika statistik. Ini kita akan bahas mungkin dari Bose-Einstein seperti apa, Fermi-Dirac seperti apa, ekipartisi tenaga seperti apa. Nanti akan berhubungan dengan tools empiris yang sudah kita pelajari. Kan tentang apa nih mekanika statistik kan? Nah, mekanika statistik ini pasti berkaitan dengan apa namanya itu yang kemarin yang pertemuan kedua yang Pak Miriam ada binomial ya kan? Ada binomial, ada Gaussian, ada Moisson, ada seperti ini. Nanti akan berkaitan seperti ini. Ekipartisi tenaga dan lain-lain itu akan berkaitan
Maksudnya ketika kita pandang itu mereka itu sebagai kita pandang dari sudut statistik itu seperti apa? Ini cuman apa namanya pengenalan saja nanti untuk pertemuan kita selanjutnya. Tapi ini apa namanya untuk pertemuan ke-67 itu kita tak ulang-ulang saja dulu. Ini setelah UTS biasanya. Ini pengenalan saja. Kita akan bahas tentang ini ya. Ini kan mekanika statistik kan sudah, entropi sudah. Kita akan bahas tentang ini tadi ini. Teori kinetik, itu mekanika statistik, teori kinetik gas menurut Maxwell. Mana lagi? Sebenarnya hampir sama. Ini kan teori kinetik gas ideal. Kita akan bahas mungkin teori kinetik gas ideal. Rumusnya juga sama, cuman ini membedakannya itu adalah sebenarnya dia apa namanya 2/3 ini kita bahas seperti NE per V. Ini kan Bose-Einstein, partikel boson, Fermi-Dirac itu partikel fermion, ada statistika Maxwell-Boltzmann, ada ruang fase, ada sel. Ini kita sudah masuk ke materi intinya nanti. Ini hanya pengenalan saja. Selanjutnya apa lagi nih? Kan kayak volume sel. Maksudnya cuman apa mau perkenalkan saja ini untuk ruang distrik ini seperti ini atau ruang kontinu seperti ini. Kan akan berkaitan dengan ini. Kalau ruang distrik itu apakah kita selesaikan dengan Gaussian atau Poisson? Masa tergantung apa namanya kalau situasinya distrik seperti apa, situasinya kontinu seperti apa. Ini ada keadaan makro, ada keadaan mikro, ada hipotesis dasar statistik. Ini yang tadi yang ini yang W tadi ini berkaitan dengan ini peluang termodinamika. Mana lagi kesetimbangan statistik. Nanti kita akan bahas hal yang seperti ini. Pak Cuan kalian pasti kebingungan dah? Betul ya, ini diobatin. Ya memang mekanika statistik seperti ini mata kuliah yang dibilang rumit. Itu kalian perdalam dulu yang tools empirisnya. Kalau tools empirisnya itu kalian sudah bisa kuasai. Ini kita bisa kalau untuk kelanjutan peninjauan teori itu mungkin lebih dipermudah nantinya. Ya, kita cukupkan ya. Iya, Pak. Nah, kita cukupkan karena saya ada kegiatan soalnya. Ya. Iya, Pak. Kalian belajar baik-baik. Untuk pertemuan ini kan 5, 6, 7 nanti kita coba review lagi ulang kembali. Ya, akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.